Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Yaqut Nafis. Kita telah sampai kepada fasal yang baru, yaitu mashul khufaini, yaitu mengusap dua khuf. Jadi dua khuf atau khuf ini seperti sepatu yang menutupi sampai mata kaki. Nah, mengusap khuf ini adalah sebagai ganti dari membasuh dua kaki ketika wudhu. Nah, adapun disyariatkannya mengusap khuf ini tujuannya adalah untuk kemudahan dan keringanan. Dalam satu asar, Sayyidina Ali beliau pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Jadi dalam satu asar, Sayyidina Ali beliau pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama itu dengan pikiran, dengan logika, lakana asfalul khuf aula bil mashi, niscaya bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Beliau mengatakan, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yamsahu ala dhahiri khufaini, beliau mengusap atas bagian zahir dua khufnya. Oleh karenanya agama itu bukan mengikuti akal pikiran, tetapi agama itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Meskipun hal itu nggak masuk akal. Jadi agama itu bukan mengikuti akal, tetapi agama itu mengikuti Rasulullah SAW, meskipun hal itu nggak masuk akal. Jadi kata beliau, ya juzu mashu syai'in min dhahiri a'lal khufaini. Boleh mengusap sesuatu min dhahiri a'lal khufaini, dari yang tampak dari bagian atas dua khuf. Jadi yang diusap itu adalah bagian atas khuf, bukan bagian dalam khuf, dan juga bukan bagian bawah khufnya, tetapi adalah bagian atas khufnya. Nah, di bawah itu pada nomor 1 itu dijelaskan, fala yujzi'u, maka tidak mencukupi, al-iqtisaru, meringkas, ala mashil batin, atas mengusap bagian dalam khuf, wal asfali, dan bagian bawah khuf, wal hirfi, dan bagian pinggir khuf, wal aqibi, dan bagian bawah tumit khuf. Jadi mengusap bagian dalam khuf, mengusap bagian bawah khuf, mengusap bagian samping-samping khuf, atau mengusap bagian bawah tumit khuf itu nggak boleh, nggak sah. Tetapi yang diusap itu adalah khuf bagian atasnya. Nah, mengusap dua khuf ini adalah badalan an ghusli rijlaini fil wudu. Mengusap dua khuf ini sebagai ganti dari membasuh dua kaki fil wudu, di dalam wudu. Jadi yang diusap itu harus dua khuf. Kalau seandainya seorang hanya ingin mengusap satu khuf saja, kemudian kaki satunya itu hanya dibasuh saja, maka itu nggak boleh, nggak sah. Di bawah dijelaskan, kharaja birijlaini, keluar dengan dua kaki, adalah mashu khufi wahidatin, mengusap satu khuf, wa ghasala ukhra, dan seorang membasuh kaki yang lainnya. Fala yajuzu, maka yang demikian itu nggak boleh. Jadi yang diusap itu harus dua khufnya. Kalau hanya mengusap satu khuf, maka itu nggak boleh. Jadi kalau mengusap satu khuf kemudian kaki satunya itu dibasuh, maka itu nggak boleh, la yajuz.
Kemudian mengusap dua khuf ini adalah sebagai ganti dari membasuh dua kaki di dalam wudhu. Artinya kalau seorang mandi janabah, kemudian untuk dua kakinya dia ganti dengan mengusap khuf, maka itu nggak boleh, nggak sah. Jadi mengusap khuf ini hanya khusus untuk wudhu saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan kharaja bihi keluar dengan wudhu adalah al-ghuslu, mandi, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Fala yajuzu fihima, maka enggak boleh mengusap fihima pada keduanya. Jadi mengusap dua khuf ini enggak boleh pada mandi dan enggak boleh pada menghilangkan najis. Misalnya kaki kita ini ada najisnya, kemudian kita enggak mau membasuhnya, tapi kita ganti dengan mengusap khuf. Jadi membasuh, menghilangkan najisnya tadi itu kita ganti dengan mengusap khuf, maka yang demikian itu enggak sah, enggak boleh. Jadi kesimpulannya mengusap khuf itu hanya sebagai ganti dari membasuh dua kaki di dalam wudhu, bukan untuk yang lainnya. Nah, kemudian seberapa lama kita ini boleh memakai khuf? Nah, di sini dijelaskan yauman walailatan lil muqimi, yaitu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, wa thalathata ayyamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam lil musafir bagi orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi untuk orang yang mukim, untuk orang yang tidak sedang dalam bepergian, dia boleh memakai khuf selama 1 hari 1 malam. Untuk orang musafir, dia boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Nah, di bawah itu dijelaskan walau asiyan biiqamatihi, walaupun dia bermaksiat dengan mukimnya dia, tetap dia diperbolehkan mengusap khuf. Yaitu contohnya kana syizatin min zaujiha, seperti wanita yang durhaka, yang membangkang terhadap suaminya. Nah, dia ini dihukumi seperti mukim. Dia ini boleh mengusap khufnya tadi selama 1 hari 1 malam, walaupun dia mukimnya tadi itu dengan maksiat. Kemudian wa mithluhu, semisal orang yang maksiat tadi itu al-asi bisafarihi, orang yang bermaksiat dengan safarnya. Jadi tujuan safarnya itu untuk kemaksiatan. Misalnya dia melakukan perjalanan itu untuk mencuri atau untuk merampok di tempat yang jauh. Meskipun perjalanannya itu jauh, dia boleh mengqashar sholat perjalanannya tadi, tetap dia dihukumi seperti mukim. Dia hanya boleh mengusap khuf selama 1 hari 1 malam. Hukumnya seperti mukim. Kenapa? Karena dia al-asi bisafarihi, orang yang bermaksiat dengan safarnya. Kemudian wal musafiru safaran qasiron, dan orang yang bepergian dengan safar yang pendek. Ini juga dihukumi seperti mukim. Dia hanya boleh mengusap khuf selama 1 hari 1 malam. Wal haimu, dan haim. Haim ini adalah orang yang melakukan perjalanan tanpa ada arah tujuannya meskipun jauh. Nah, ini juga dihukumi seperti mukim. Dia hanya boleh mengusap khuf selama 1 hari 1 malam. Nah, kemudian musafir yang diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Kemudian ini yang bagaimana?
musafir yang diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam itu musafir yang bagaimana? Nah, di sini dijelaskan musafir yang safara qasrin, yaitu musafir yang melakukan perjalanan jauh yang safara qasrin, yang membolehkan mengqashar sholat, yaitu kurang lebih jarak perjalanannya adalah 85 kilo. Itu kurang lebih 85 kilo. Nah, ketika seorang melakukan perjalanan jaraknya itu kurang lebih 85 kilo, maka dia boleh mengusap khuf sebagaimana 3 hari 3 malam, karena dia dihukumi musafir. Kemudian watab tadiul muddatu, dan permulaan dihitungnya masa mengusap khuf itu minintihail hadas, itu dari selesainya hadas, ba'dal lubsi, setelah memakai khuf. Jadi tadi itu kan dikatakan untuk mukim itu masa mengusapnya tadi adalah 1 hari 1 malam. Kemudian untuk musafir itu adalah 3 hari 3 malam. Nah, permulaan dihitungnya masa mengusap itu dari mana? Nah, di sini dijelaskan minintihail hadas, yaitu dari selesainya hadas ba'dal lubsi, setelah memakai khuf. Jadi setelah kita memakai khuf itu belum dihitung, tetapi setelah kita memakai khuf kemudian kita berhadas, selesai dari hadas itu baru dihitung. Jadi misalnya kita memakai khuf jam 7 pagi. Misalnya kita memakai khuf jam 7 pagi. Kemudian kita buang air jam 9, masuk WC jam 9, selesai hadas jam 9.30. Maka dari jam 9.30 itulah itu dihitung permulaan masa mengusap khuf. Nah, di bawah ini dijelaskan ai mutlaqan, yaitu ini dimutlakan inda Ibnu Hajar, ini dimutlakan menurut Ibnu Hajar wa Syekhul Islam, dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wal Khatib, dan Khatib Asyarbini. Jadi menurut 3 imam ini adalah mutlak tanpa ada tafsil. Tetapi menurut Imam Romli, yaitu Indal Jamali Romli, menurut Imam Romli itu dirinci, yaitu minintihaihi, dari selesainya hadas, syaratnya illam yakun bikhtiyarihi, jika hadasnya tadi itu bukan dengan ikhtiarnya. Kabaulin, seperti kencing, wa ghaitin, dan seperti berak. Jadi kalau hadasnya tadi itu bukan dengan ikhtiarnya seperti kencing dan berak, maka dihitungnya tadi dari selesai hadasnya. Wa min awalihi, dan dihitung dari permulaan hadasnya itu in kana bikhtiyarihi, jika hadasnya tadi itu dengan ikhtiarnya. Kalamsin, seperti menyentuh perempuan, wa naumin, dan seperti tidur. Jadi kalau hadasnya itu dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya, seperti tidur dan menyentuh perempuan, maka masa permulaan masanya tadi itu dihitung dari permulaan hadasnya. Jadi kalau menurut 3 imam tadi itu mutlak tanpa ada rincian, tetapi kalau menurut Imam Romli itu dirinci. Hadasnya tadi itu dengan ikhtiarnya atau tanpa ikhtiarnya. Tetapi menurut pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang kuat itu adalah yang mengikuti 3 imam tadi, yaitu dimutlakan, yaitu menurut Ibnu Hajar, kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan Khatib Asyarbini, yaitu dihitungnya permulaan masa mengusap tadi itu adalah minintihail hadas, dari selesainya hadas ba'dal lubsi, setelah mengusap khuf. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.